Dan di sore hari ini saya akan sharingkan sedikit ke ada kita sebagai umat hari ke-7 khusus. Saya akan share screen dulu ya. Tapi sebelum mulai, mari kembali Bapak di sore. Terima kasih untuk kesempatan di sore hari ini. Belum di-unmute, Kak Chen. Oh ya, oke. Sorry. Jadi, maaf. Maaf, tadi waktu berdoa kedengaran enggak suaranya? Tidak. Oh, oke. Ya, enggak apa-apa ya. Saya mohon maaf, maklum ya, karena anak gunung sekalinya harus pakai kayak begini, jadi butuh bantuan banyak. Tapi saya percaya tadi berdoanya kepada Tuhan dan teman-teman juga berdoa, jadi Tuhan mendengar ya. Walaupun teman-teman tidak mendengar, tetapi ketika kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, saya percaya doa kita digabungkan naik kepada Tuhan menjadi persembahan yang berkenan padanya di sore hari ini. Izin biar share screen dulu. Oke, sudah terlihat screen-nya? Sudah, Kak Chen. Halo? Oh, udah ya? Oke, terima kasih. Baiklah. Mari kita buka ayat tema kita di sore hari ini dalam kitab Roma 12 ayat 2. Boleh tolong seorang bacakan Roma 12 ayat 2? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih. Tetap sehat di tengah pandemi. Kalau kita pergi kepada firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2, firman ini mengatakan agar kita menjadi berbeda dari dunia ini. Berbeda dalam arti kalau kita
kita aplikasikan dengan kondisi kita saat ini di zaman pandemi ini, berarti kita diminta oleh firman Tuhan agar kita berbeda. Kalau banyak orang sakit karena pandemi ini, maka seharusnya umat Tuhan itu sehat. Tapi bicara tentang sehat, ini kita tahu kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Kesehatan adalah anugerah Tuhan, tetapi itu juga adalah pilihan bagi setiap kita. Kita mau sehat atau mau sakit, itu adalah pilihan bagi setiap kita. Dan bicara tentang sehat, pastinya semua orang ingin sehat. Tapi pada kenyataannya, orang ingin sehat, tapi tidak banyak orang yang mempraktekkan pola hidup sehat. Keinginan mau sehat, tetapi pada prakteknya melakukan sesuatu yang sebetulnya membuat tubuh kita bisa menjadi sakit. Nah, di sore hari ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dalam buku Perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 299, firman Tuhan katakan, tanpa roh Allah, suatu pengetahuan mengenai firman-Nya adalah sia-sia belaka. Teori mengenai kebenaran yang tidak disertai oleh Roh Kudus tidak dapat membangunkan jiwa itu atau menyucikan hati. Orang bisa mengenal perintah serta janji-janji Alkitab, tetapi kecuali Roh Allah menempatkan kebenaran itu di dalam hati, tabiat itu tidak akan berubah. Tanpa penerangan Roh, manusia tidak akan dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan mereka akan jatuh di bawah pencobaan-pencobaan lihai setan. Sebelum kita lebih jauh, saya akan sharing apa yang ada tertulis dalam Alkitab maupun di dalam buku Roh Nubuat, dan juga beberapa penelitian kesehatan. Mari kita landaskan pertemuan kita sore hari ini atas firman Tuhan. Dikatakan tanpa roh Allah suatu pengetahuan mengenai firman-Nya adalah sia-sia belaka. Saya yang berbicara dan umat Tuhan yang mendengarkan, biarlah tetap berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti. Karena seapapun saya berbicara saat ini tanpa kuasa Roh Kudus, maka semua yang kita bicarakan ini hanya akan sebatas pengetahuan. Dan pengetahuan kalau tidak dibawa kepada kehidupan, maka kita hanya akan menjadi orang-orang sehat yang siap untuk binasa. Tapi itu bukanlah rencana Tuhan. Bagaimana agar kita tetap sehat di tengah pandemi ini? Kembali kepada firman Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau ditanya kepada setiap kita, siapa yang mau sehat? Pasti semua kita mau sehat, benar? Tetapi sesungguhnya kalau kita mempelajari firman Tuhan, di dalam buku Kebahagiaan Sejati dituliskan bahwa Allah rindu agar anak-anaknya berbahagia. Allah rindu agar kita itu memiliki hidup yang sehat. Jadi untuk menjadi sehat sebetulnya bukanlah kerinduan kita, tapi itu adalah kerinduan terbesar Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Bagaimana agar manusia bisa menjadi sehat? Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, pertama kali Allah menciptakan manusia itu dikatakan sempurna. Dalam kesempurnaan itu manusia tidak ada sakit, tidak ada penderitaan. Tetapi akibat dari dosa itu, maka kita mengalami penderitaan, sakit, penyakit. Ya, sampai sekarang ini kita tahu kondisinya. Tapi syukur kepada Tuhan, karena walaupun manusia memilih untuk tidak menurut kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu tidak berubah. Itu kabar baiknya. Jadi walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, yang akibat dari dosa itu adalah penderitaan, kesakitan, bahkan kematian, tapi kita tidak ditinggalkan sendiri.
Oleh karena itu, apa yang Allah berikan kepada manusia? Agar walaupun di dalam keberdosaannya kita masih dapat menikmati sukacita atau kebahagiaan, bahkan dikatakan kesehatan. Sebagai umat Tuhan, khususnya anggota Gereja Masih Advent hari ke-7, kita sudah tahu bersama tentang New Start, ya, tentang New Start. Dan New Start ini saya dengar dari kecil karena saya adalah generasi kedua. Papa saya generasi pertama jadi orang Advent. Tadinya beliau adalah seorang Muslim yang sangat taat. Jadi saya dari kecil saya udah dengar nih New Start, yang saat ini bisa ketika mempelajari saya kecilkan itu menjadi doa, New Start atau doa, 8 obat alami. Apakah 8 obat alami atau New Start itu Allah berikan kepada kita ketika manusia itu sudah sakit? Kalau kita kembali kepada penciptaan, awal mula Allah menciptakan manusia, sebetulnya New Start atau 8 obat alami itu Allah sudah berikan ketika manusia itu ada. Itu diberikan kepada manusia untuk menjadi satu pola hidup, di mana ketika manusia hidup di dalam pola itu, pola New Start itu, maka kita akan memiliki satu kehidupan yang sehat, bahagia, dan pastinya berbeda dari dunia. 8 obat alami itu kita tahu bersama, yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga adalah penggunaan air bersih, air putih, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh, kemudian sinar matahari, pertarakan atau temperance, udara yang bersih, istirahat, dan percaya kepada Allah. Ini adalah 8 obat alami yang Allah berikan kepada manusia yang sebelum jatuh ke dalam dosa untuk menjadi pola hidupnya. Dan sebagaimana Allah itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, kendati pun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap menggunakan pola itu untuk mengembalikan manusia itu kepada kehidupan, kepada rencana mula-mula Allah. Nanti kita akan lihat kutipan di akhir bahwa hanya ada satu jalan atau hanya ada satu cara yang disetujui oleh surga untuk bagaimana mengembalikan manusia ini dari kehidupan yang sudah jatuh itu kepada kehidupan yang mula-mula atau kemuliaan yang mula-mula itu. Dan itu adalah melalui New Start. Ya, di dalam buku Roh Nubuat dituliskan kutipan ini bahwa pengobatan ilahi merupakan agen-agen sederhana dari alam yang tidak akan membebani atau melemahkan sistem melalui khasiatnya yang sangat kuat. Ini disebutkan di sini: air, udara bersih, kebersihan, makanan yang tepat, kemurnian hidup, dan kepercayaan yang teguh pada Tuhan merupakan pengobatan yang dibutuhkan bagi ribuan orang yang sekarat. Namun, obat-obatan ini sudah ketinggalan zaman karena dibutuhkan kemahiran sehingga masyarakat tidak menghargainya. Ini masalahnya. Kenapa? Kalau di sini dikatakan masyarakat tidak menghargainya, saya minta maaf, bisa saya izin bahwa tidak hanya masyarakat yang tidak menghargai pengobatan yang sederhana ini, tetapi lebih khusus beberapa orang Advent sendiri yang saya kenal, pernah bertemu, juga tidak ada yang terlalu menghargai pengobatan atau pola yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau berbagi sedikit kesaksian tentang layanan di Healing Way Life Center, yaitu di Wellness Center. Kami, puji Tuhan, Tuhan izinkan merawat banyak pasien dengan banyak kasus. Dan kebanyakan dari mereka adalah non-SDA. Tetapi ada juga pasien-pasien yang adalah SDA. Memang benar bahwa ketika kami bertemu khususnya dengan orang-orang yang SDA ini, tidak terlalu menghargai metode yang karena hanya firman inilah yang sanggup untuk menolong kita.
apalagi di kondisi saat ini pandemi, dengan virus yang sama sekali kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tapi saat ini kita masih didapati sehat, menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua ini adalah berkat-berkat yang perlu kita syukuri setiap hari. Pengobatan ilahi yang sederhana itu yang disebutkan di sini sangat sederhana. Contohnya tentang penggunaan air. Agar seseorang dari kondisi sakit untuk menjadi sehat itu sederhana, khususnya di dalam penanganan kasus penyakit COVID-19, penggunaan air bersih sangat menolong. Mungkin ada beberapa teman yang sempat dapat informasi kalau Healing Indonesia sempat terpapar ya beberapa waktu lalu, kurang lebih 3 minggu lalu tepatnya, Tuhan izinkan beberapa dari kami terpapar. Tidak hanya kami yang di sini, karena kita pas sementara ada training yang 1 month, jadi beberapa student juga terpapar, dan apa yang mau dibuat? Disinilah kami mengerti bahwa tujuan penderitaan, seperti yang kami pelajari di training, khususnya di kelas God Healing Program, bahwa tujuan Allah mengizinkan seseorang mengalami penderitaan itu ada 7. Salah satunya adalah agar ketika kita telah dimenangkan, telah ditolong oleh Tuhan keluar dari penderitaan itu, kita dapat menolong orang lain dengan kasus yang sama. Jadi kami percaya bahwa Tuhan izinkan COVID-19 ini beberapa dari kami terpapar agar dapat dibuktikan bahwa memang New Start itu adalah satu-satunya obat yang ampuh yang dapat menolong seseorang untuk bisa dapat sembuh dari COVID-19 ini. Dan puji Tuhan, kurang lebih ada 13 orang dan saat ini semuanya sudah sembuh. Para peserta sudah ada yang kembali ke tempatnya masing-masing, ada beberapa yang masih di sini untuk proses kembali. Di sini lihat sederhana yang Tuhan minta kepada kita, bagaimana agar kita tetap sehat, ataupun kalau kita sudah sempat sakit, sakit mungkin COVID-19 atau penyakit yang lain, penyakit degeneratif yang lain, Allah mau kita kembali kepada firman. Penurutan kepada firman, maka itu akan menghasilkan sesuatu atau kebahagiaan, kesehatan di dalam kehidupan kita. Dalam buku Hidup yang Terbaik kembali dituliskan kutipan itu, udara yang bersih, sinar matahari, pengendalian diri, istirahat, gerak badan, makanan yang tepat, penggunaan air, dan percaya pada kuasa ilahi. Inilah pengobatan yang sejati. Saya mau membantu proses pemulihan penyakit, khususnya yang terpapar COVID-19 di waktu reaksinya berbeda kepada tiap-tiap orang, ada yang berbeda. Terus air itu kita gunakan untuk menghirup uap air, tapi apakah memang air itu yang menyembuhkan kita? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena kita mau percaya bahwa semua itu termasuk air hanyalah sarana. Dan ketika kita menggunakan air yang sederhana contohnya, apakah kita akan berharap bahwa air itu akan menolong kita untuk sembuh? Tentu tidak. Kita percaya kepada firman, karena Yesus sendiri katakan bahwa akulah air hidup. Yesus itulah air hidup. Jadi ketika kita berhubungan dengan air, kita melatih pikiran kita untuk memiliki spiritual minded, bahwa air itu melambangkan Yesus yang ketika digunakan dengan tepat, sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka itu akan menjadi sarana di mana akan menolong kita untuk pulih dari kondisi kita yang sakit. Dan ada banyak lagi cara yang dapat kita gunakan. Penggunaan sinar matahari, makanan-makanan sederhana yang menyehatkan, dan istirahat, itu semua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagaimana kita menjaga kondisi kita agar tetap sehat, dan bagaimana agar waktu kita sakit itu dapat dipulihkan untuk dapat kembali sehat.
Saya mau sharing sedikit tentang pertentangan besar dalam dunia kesehatan, khususnya dunia kedokteran dan pengobatan secara konvensional dan juga pengobatan secara alami atau yang kita kenal dengan pola hidup sehat. Kalau teman-teman pernah dengar tentang Louis Pasteur, dia memiliki satu teori yang dia juga adalah bapak vaksin ya. Dia salah satu statementnya adalah seperti ini, kumanlah yang melompat ke dalam tubuh kita sehingga kita sakit, jadi bangunlah pertahanan, itu katanya. Sedangkan ada juga seorang bapak juga yang sangat berperan dalam dunia kesehatan, yaitu Antoine Beckham. Kita tahu ada teorinya ya. Dikatakan di sini bahwa berbeda dengan Bapak Louis Pasteur, ya ini dia. Teori tentang ya, bentar ya. Apa terlihat bentar ya. Oke. Ya. Halo? Iya, Kak Jen. Ini ada yang... Terlihat skrinnya, Johan? Terlihat Kak Jen. Oke. Di sini ada dikatakan germ theory dari Bapak Louis Pasteur dan juga Antoine Beckham. Ada dua pertentangan yang terjadi dalam dunia kesehatan. Intinya adalah kalau dunia kedokteran konvensional mengatakan bahwa penyebab penyakit itu dari luar ke dalam. Sedangkan kalau teori dari Antoine Beckham adalah bahwa penyebab penyakit itu sebetulnya dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Dan kita juga tahu bahwa kalau kita mempelajari tentang anatomi fisiologi, kita mempelajari tentang anatomi fisiologi tubuh, kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Mazmur 139. Kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Salah satu dari begitu banyak keajaiban yang Tuhan buat di dalam tubuh kita adalah sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Inilah yang saat ini dikumandangkan di mana-mana. Ilmu pengetahuan juga sudah membuktikan, meneliti, dan hasilnya membuktikan bahwa bicara tentang virus itu hanya dapat dikalahkan oleh sistem imun kita. Sistem imun tubuh yang kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sistem imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh kita itu dikontrol langsung oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang menjadikan tubuh kita. Sistem itu Dia taruh di tubuh kita untuk menjaga kita terhadap bakteri, kuman, bahkan virus sekalipun, yang dimana virus itu tidak bisa dibunuh oleh obat atau yang lain-lain, tetapi virus itu hanya bisa dibunuh oleh pertahanan atau sistem kekebalan tubuh kita. Makanya kembali lagi kabar baik untuk kita khususnya anggota GMAHK bahwa apa yang Allah telah berikan kepada kita untuk menjadi pola kita, yaitu New Start, sebetulnya Allah telah mempersiapkan kita bahkan untuk waktu ini. Bagaimana agar kita tetap sehat di tengah pandemi ini adalah dengan menghidupi
atau hidup di dalam pola yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu new start. Tapi berapa banyak dari kita, mari kita bertanya kepada masing-masing kita ya, tidak perlu kita tanya kepada orang lain, tapi dari firman Tuhan kita mari bercermin, saya sendiri sudah hidup dalam pola ini, sudah berapa persen? Ya, dan ya ini ada 2 gambaran tentang teori Pastor dan Beckham. Di sini dikatakan kalau teorinya yang satu dikatakan vaksin the fish. Kita lihat yang di sebelah kiri saya ini ada 2 wadah ini ya. Airnya tetap kotor, enggak apa-apa, tetap ada di dalam kekotoran itu. Yang penting ikannya yang divaksin supaya dia bisa hidup baik di dalam kondisi yang tidak baik. Sedangkan kalau yang satu ajarannya adalah bersihkan lingkungannya, maka organisme yang ada di lingkungan itu akan dengan sendirinya menjadi sehat, menjadi lebih baik. Tidak perlu divaksin. Ini saya juga mohon maaf ya, tidak sedang mengajarkan untuk tidak divaksin, tidak ya, karena kami sini juga divaksin. Tetapi ini adalah teori yang sudah ditemukan oleh para pendahulu kita, bapak-bapak di bidang kesehatan, diajarkan seperti ini. Kenapa? Ini juga teori Bapak Beckham juga didukung oleh Pak Bernard. Sebelum Louis Pasteur meninggal, dia mengatakan bahwa Pak Bernard benar, kuman itu bukan apa-apa, lingkungan dalam tubuhlah yang menentukan. Jadi saya akan sharing sedikit tentang apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika ada bakteri, virus, atau kuman masuk ke dalam tubuh kita. Sangat sederhana. Penyakit-penyakit yang terjadi pada tubuh kita itu adalah karena bakteri, virus, atau kuman yang bisa masuk dari luar ke dalam atau yang dihasilkan di dalam tubuh kita sendiri, atau yang juga bisa kita kenal dengan nama radikal bebas. Radikal bebas itu bisa dari luar ke dalam dan bisa juga dihasilkan di dalam tubuh kita sendiri. Nah, itu bisa disebut dengan musuh tubuh. Musuh tubuh. Tetapi kalau musuh-musuh itu masuk ke dalam tubuh atau ada tiba-tiba timbul di dalam tubuh, sebetulnya sistem yang sudah Tuhan buat di dalam tubuh kita, khususnya sistem pertahanan tubuh atau sistem imun itu, dia dapat menolong tubuh kita atau menjaga tubuh kita. Ini sebetulnya yang terjadi. Makanya kita perlu menjaga sistem imun tubuh kita agar tetap ada di kondisi yang baik. Kondisi yang normal, kondisi yang sehat. Cuman masalahnya adalah tidak terlalu banyak orang yang mengetahui betapa pentingnya menjaga sistem imun tubuh atau menjaga pertahanan tubuh kita. Dan New Start itu sendiri adalah cara di mana ketika kita hidup di dalamnya, maka dengan otomatis pertahanan tubuh kita atau sistem imun kita akan kuat. Saya kasih contoh penyakit yang gampang terjadi kepada tubuh manusia yang sebetulnya itu disebut dengan penyakit sistem imun. Apa saja penyakit sistem imun? Contoh kayak pilek, flu, batuk, itu adalah penyakit-penyakit yang disebut penyakit sistem imun. Penyakit kayak demam, ya, pilek, batuk itu bisa menyerang kita yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Itu kita bisa mengidap penyakit itu kalau sistem imun kita rendah. Kenapa? Ketika bakteri, virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan sistem imun kita rendah, maka kita respon tubuh yang pertama adalah kita bisa jadi batuk. Jadi batuk atau kita bisa jadi bersin-bersin atau suhu tubuh kita jadi berubah menjadi lebih panas dari suhu normal yang ditentukan oleh Tuhan di dalam tubuh kita. Betulnya semuanya itu adalah respon tubuh untuk menjaga kita. Untuk menjaga kondisi tubuh kita ini tetap ada di level yang aman. Makanya kalau di pembahasan lain yang sudah pernah ikut, bahwa sebetulnya penyakit itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Kenapa? Ketika tubuh kita merasakan sakit,
respon tubuh kita adalah sakit, itu berarti menandakan ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita sehingga kita perlu mengevaluasi, cari tahu penyebabnya sehingga itu diatasi dan akhirnya kita bisa jadi sehat. Makanya dalam penanganan kasus penyakit ada 4 langkah penting dalam penanganan kasus penyakit. Yang pertama itu adalah cari tahu penyebab. Kalau seseorang sakit bukan langsung cari tahu apa ya obatnya kalau sakit diare ini, apa obat diare. Saya sering sekali ditelepon sama para alumni, beberapa alumni sering menelepon saya. Ditelepon sering seperti ini. Kak Cendana, ini kami ada ketemu pasien, dia sakit kepala, dikasih obat apa ya Kak Cendana? Ada yang tanya begitu, saya nggak akan pernah jawab pertanyaannya. Karena saya bukan tukang obat. Dan saya juga nggak mau kita hanya menjadi penjual obat atau penjual jus, penjual herbal, sedangkan metode penyembuhan Kristus tidak seperti itu. Yesus ketika mau menyembuhkan manusia, metode penyembuhan Kristus itu adalah penyembuhan dan edukasi. Harus diajar. Harus diajar. Dan kalau ada penyakit, kita perlu cari tahu penyebabnya. Makanya dikatakan di sini ada, kalau yang pernah dengar tentang Miss Florence Nightingale, beliau ini adalah seorang perawat yang di zamannya itu dia pernah dikirim ke satu tempat di mana itu ada peperangan di tempat itu dan banyak sekali orang yang menjadi korban di waktu itu, orang sakit dan dia harus merawat. Di sana enggak banyak yang dia buat, tetapi apa yang dia buat itu merubah kondisi di waktu itu. Salah satunya adalah si Miss Florence ini dia memperhatikan kebersihan. Kebersihan, jadi di waktu itu dia hanya merawat orang-orang yang sakit dengan memperhatikan kebersihan lingkungannya, dia bersihkan dapurnya mereka, dia bersihkan tempat perawatan mereka, alat-alat yang digunakan, bahkan makanan-makanan yang mau dikonsumsi itu dibersihkan sehingga lingkungannya itu menjadi bersih. Angka statistik menunjukkan bahwa tingkat kematian setelah ada Miss Florence di waktu itu, di zamannya itu, berkurang sangat drastis. Sangat banyak ya. Dan inilah sebetulnya yang terjadi di dunia medis, di dunia kedokteran, pengobatan secara konvensional. Dikatakan obat sering dianggap sebagai yang dapat menyembuhkan, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Dan banyak dari kita juga yang masih memiliki pola pikir seperti ini. Kalau sakit, obat yang dicari. Tetapi di sini dikatakan tidak seperti itu. Fungsi obat sama seperti pembedahan dari organ kaki serta tangan. Kalau di dunia medis kita tahu cara kerjanya atau pengobatannya adalah kalau penyakit ini dilihat sudah tidak bisa, operasi, dipotong, dikurangin ini, dikurangin itu, ya. Dan itu sangat miris sebetulnya. Dan saya juga dulu Tuhan sempat izinkan ada di dunia itu, tetapi karena kasih karunia-Nya diselamatkan. Dan dikatakan, dan fungsi perawat waktu itu Miss Florence ini dikatakan dalam kedua kasus seperti itu adalah untuk menempatkan pasien pada kondisi terbaik agar alam dapat bertindak untuknya. Jadi sebetulnya alam ini, alam di mana kita hidup, tempat kita ada ini, dunia kita ini, Allah dapat gunakan itu untuk menolong diri kita. Kita tahu Bapak kedokteran Hippocrates mengatakan, biarlah makananmu menjadi obatmu dan janganlah obat menjadi makananmu sebetulnya. Di sini kalau teman-teman mungkin ada di sini yang sudah pernah datang berkunjung ke Healing Way Lifestyle Center atau berkunjung ke kampus Healing Way, saya tahu ada beberapa dari sini termasuk Dellen ya, ada alumni. Di sini memang kehidupan sederhana. Kenapa? Setiap makanan yang kita makan itu adalah obat.
biarlah makanan kita menjadi obat, jangan sampai obat menjadi makanan. Saya udah bertemu dengan begitu banyak orang yang makanannya adalah obat. Terakhir 2-3 bulan lalu saya sempat bertemu, Tuhan izinkan saya bertemu dengan seorang Crazy Rich di Surabaya. Apa yang kurang dari hidupnya? Nggak ada. Kalau kata saya, dia nggak masuk surga pun dia udah nikmatin surga di dunia. Tapi apa yang terjadi? Nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, nggak bisa buat ini, nggak bisa buat itu. Makanannya adalah obat. Lebih banyak obatnya daripada makanan yang dimakan. Ketika saya lihat, oh Tuhan, miris sekali memiliki kehidupan seperti itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan izinkan dibawa ke sana hanya untuk menyampaikan metode Tuhan ini. Dan beliau adalah non-SDA, dan saya menyampaikan metode Tuhan ini, dan sangat sederhana. Beliau menurut, dan akhirnya Tuhan menyembuhkan. Dari penyakit yang kalau bagi saya sempat bilang ke teman-teman, beliau memiliki penyakit yaitu bermasalah dengan darahnya, kepingan darahnya sudah sensitif, sudah sangat rusak, jadi alergi, memiliki alergi yang membuat beliau susah tidur. Bayangkan orang yang kaya sekali, tapi susah tidur. Ketika saya dibawa ke kondisi seperti itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kami di sini, gampang tidur, susah bangun. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Tapi sebetulnya itu adalah satu berkat yang perlu kita syukuri. Gampang tidur, susah bangun. Orang lain susah tidur, gampang bangun. Baru merem dikit, tahu-tahu udah bangun. Dan mereka, saya bahkan dikatakan cendana sama Bapak itu, saya bisa bayar kamu berapapun, yang penting kamu bisa buat saya tidur. Kasih saya obat terbaik yang bisa buat saya tidur. Saya pikir, ya apa? Saya masa bisa bikin orang tidur? Pemain sulap bukan? Hanya ya datang untuk menikmati kekayaannya aja seperti itu ya. Tapi saya bilang kepada Bapak itu bahwa untuk itu hanya Tuhan yang sanggup buat. Dan puji Tuhan, selama kurang lebih 10 hari, Tuhan memberikan dia kehidupan yang baru. Akhirnya bangun pagi pun istrinya harus bangunin, dan itu amazing. Makanya teman-teman, firman Tuhan ini luar biasa. Kita mau imani bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada kita ini adalah untuk hidup kita. Yesus katakan dalam Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita benar-benar menyadari akan hal ini, maka saya percaya bahwa kita akan menurut apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam firman Tuhan, Wahyu 18 ayat 3, dikatakan, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Sekarang sadar atau tidak, banyak orang yang sedang tersesat dengan ilmu sihir yang dituliskan dalam kitab Wahyu 18 ayat 3 ini. Bagaimana kita melihat? Mari kita buka, kalau yang punya Alkitab yang bisa dilihat bahasa aslinya ini, dikatakan di sini ilmu sihir itu, kalau kita klik di G5331 itu akan nongol di sana dikatakan pharmakeia, yang artinya sendiri adalah farmasi, obat-obatan itu sendiri. Sekarang banyak sekali orang yang ketika sakit bukan berharap kepada Tuhan, tapi kepada obat-obatan. Khususnya obat-obatan konvensional. Kami di sini di Healing Way tidak anti obat. Masih menggunakan obat saat tuntunan Tuhan. Berdasarkan tuntunan Tuhan. Untuk kasus-kasus khusus yang membutuhkan obat kimia, kami masih menggunakannya. Tetapi itu bukanlah metode sesungguhnya atau jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana agar kita tetap sehat, tidak hanya di pandemi ini. Kita tidak tahu ya,
kapan pandemi ini berlangsung. Tetapi Tuhan rindu bagaimana agar kita tetap sehat, tidak hanya di dunia ini, tapi sampai kekekalan nanti. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, agar ketika Tuhan datang, kita didapati sehat secara utuh atau sehat secara menyeluruh. Bicara tentang sehat secara utuh itu 3 aspek. Firman Tuhan sudah menuliskan 3 aspek itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi banyak hanya ingin sehat secara fisik. Dan kalau kita hanya ingin sehat secara fisik, sesungguhnya itu tidak sehat. Sehat sesungguhnya itu adalah sehat yang menyangkut 3 aspek, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan metode itu sudah Tuhan, obatnya itu sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu 8 obat alami, atau doa, atau New Start itu sendiri. Dikatakan dalam buku Hidup yang Terbaik, penggunaan obat-obatan beracun secara bebas adalah kebiasaan jelek yang meletakkan dasar bagi penyebaran sejumlah besar penyakit, bahkan kejahatan yang lebih serius. Apabila diserang penyakit, banyak orang tidak lagi peduli mencari penyebabnya. Mereka hanya ingin membebaskan diri dari rasa sakit dan kesusahannya. Jadi, mereka menggunakan obat paten yang ajaib yang hanya sedikit diketahui unsurnya, atau mereka pergi ke dokter meminta obat untuk menetralkan akibat kesalahan mereka tanpa memikirkan perubahan dalam kebiasaan yang tidak menyehatkan. Tuhan yang perlu kita perhatikan terkait tentang penggunaan sebagai umat Masih Advent hari ke-7 yang hidup di zaman akhir, di akhir zaman ini, kita sudah paling akhir ini, bagaimana agar kita tetap sehat, berbeda dengan dunia ini adalah dengan mengikuti metode Tuhan. Mari ketika kita ada di dalam kondisi yang sehat ini, biarlah kita hidup di dalam pola hidup sehat yang Tuhan sudah berikan kepada kita agar kita tetap sehat, yaitu New Start itu sendiri. Dan kalaupun sempat ada yang sakit, biarlah dengan pola yang sama itu dapat menolong kita untuk kembali memiliki kesehatan yang sempurna. Jangan dikit-dikit obat. Karena sebetulnya umat Tuhan kalau kita mau rajin untuk memakan makanan sehat, khususnya makanan rohani, yaitu roti hidup ini, ada begitu banyak makanan yang bisa kita konsumsi yang ketika kita mengkonsumsinya dengan iman, itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satu contoh saya kasih firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3. Ini juga terjadi ketika di pandemi ini, khususnya orang yang terpapar COVID-19, salah satu reaksi tubuhnya itu, selain dia akan demam, batuk, dia juga akan merasakan sakit di seluruh tulang-tulang di seluruh tubuh itu akan terasa sakit. Dan apa obat untuk tulang yang sakit? Firman Tuhan dengan sangat jelas katakan di dalam Amsal pasal 3, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ini obat untuk sakit tulang. Dan untuk sakit-sakit yang lain pun ada obatnya di sini. Nanti untuk yang lain boleh hubungin secara pribadi ya. Ayat 5 mulai dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Makanya saya bersyukur juga ya kepada Tuhan, waktu kemarin sempat waktu dicek kami semua pada tanggal 1 Agustus itu saya hasilnya positif COVID-19.
Tapi syukur kepada Tuhan karena saya adalah orang yang tanpa gejala. Jadi nggak mengalami apa yang teman-teman lain ngalamin. Seperti yang mungkin demam, saya nggak ada demam, nggak ada sesak, nggak ada batuk, ya biasa aja. Tapi sempat terasa di hari pertama itu sakit di tulang-tulang saya, khususnya tulang pinggul dan juga kaki. Tapi ketika saya merasa tulang saya sakit, syukur kepada Tuhan saya diingatkan ayat ini. Bahwa yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu adalah akui dosamu cendana. Apa yang telah kau perbuat. Dan benar ya Tuhan, selidiki aku dan kenalah hatiku. Kalau ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan kebenaranmu, dengan Engkau tolong ampuni. Tinggal mengakui dan sederhana. Saya hanya di tanggal 1 itu malamnya istirahat, paginya sudah hilang, sampai sekarang nggak ada lagi sakit-sakit, khususnya di bagian tulang. Dan masih banyak lagi. Bahkan tentang bagaimana ketika kita merasa sesak nafas, itu yang dialami oleh orang-orang yang terpapar COVID-19, itu obatnya selain obat alami atau herbal atau hidroterapi yang dapat kita gunakan, firman Tuhan itu sendiri ada. Dan ketika itu dibacakan dengan iman kita mempercayainya, firman itu yang akan menolong kita untuk sembuh. Tidak hanya penyakit secara fisik, tetapi juga tiga aspek itu. Di dalam buku Amanat kepada Orang Muda dikatakan, ajarkan kepada umat bahwa adalah lebih baik untuk mengetahui bagaimana agar tetap sehat daripada mengetahui bagaimana menyembuhkan penyakit. Ini penting. Makanya kita kenal ada istilah lebih baik mencegah daripada apa? Daripada menyesal. Bukan ya memang sering itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi saya sering sharing dengan pasien maupun dengan student, saya katakan lebih baik mencegah daripada menyesal. Kenapa? Saya udah bertemu dengan begitu banyak orang yang memiliki harta yang banyak, dan untuk mendapatkan harta yang banyak itu mereka mengorbankan waktu, bahkan kesehatan mereka. Tapi ketika mereka sudah sakit, harta itu pun bahkan tidak bisa menolong mereka untuk kembali sehat. Menyesal, tapi sudah terlambat. Tinggal ucapkan kalimat terakhir dan selesai. Meninggalkan semua harta-harta itu dan orang lain yang menikmatinya. Makanya dikatakan lebih baik kita mengetahui bagaimana agar tetap sehat daripada mengetahui bagaimana menyembuhkan penyakit. Umat Tuhan yang hadir pada saat ini, kita bersyukur karena kita masih dalam kondisi sehat. Dan marilah kita terus belajar agar bagaimana kita tetap sehat. Dan dari mana kita belajar? Kembali bahwa firman Tuhan. Hanya firman itu sumber pengetahuan yang benar. Dalam buku Medical Ministry dikatakan, beberapa orang berkata kepada saya, mengapa kita memiliki sanitarium? Mengapa kita tidak seperti Kristus, berdoa untuk orang sakit sehingga mereka dapat secara ajaib disembuhkan? Bila mana kita mampu untuk melakukan ini dalam banyak kasus, berapa orang yang akan menghargai kesembuhannya? Apakah mereka yang telah disembuhkan akan menjadi reformer kesehatan atau terus berlanjut sebagai penghancur kesehatan? Makanya umat Tuhan perlu kita ketahui bagaimana agar tetap sehat, dan itu adalah proses belajar. Terus belajar dalam kehidupan kita, bagaimana agar tetap sehat. Dan bicara tentang sehat ini adalah pilihan dan ini adalah praktek. Tidak bisa hanya teori saja. Dan kita bersyukur kita memiliki guru agung, guru yang ajaib, guru yang maha kasih, yang memberikan kepada kita teori yang benar, sehingga dengan teori yang benar akan menuntun kita kepada praktek yang benar. Kalau teorinya benar tapi prakteknya salah, adanya kesalahannya terdapat kepada si pelaku praktek itu sendiri. Teorinya pasti tetap benar ya. Kita punya good news, kabar baik yang saya percaya setiap kita terberkati ketika mengetahui ini. Saya juga terberkati. Dikatakan apabila orang sakit melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang mereka ketahui dalam menghidupkan prinsip-prinsip kesehatan, maka akan ada 9 dari 10 penyakit akan disembuhkan. Kita tahu penelitian sudah membuktikan, medis sudah membuktikan bahwa dari 10 penyakit diteliti, 9 dari penyakit itu penyebab utamanya adalah dari pikiran.
9 penyakit itu penyebab utamanya adalah dari pikiran. Makanya kalau pikiran kita sudah dibenerin dulu, bagaimana cara kita berpikir, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak. Dan obat untuk pikiran ada di dalam Filipi 4 ayat 8, itu adalah obat untuk pikiran yang baik. Firman Tuhan katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan janji Tuhan bahwa apabila orang sakit melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang mereka ketahui dalam menghidupkan prinsip-prinsip kesehatan, maka akan ada 9 dari 10 penyakit akan disembuhkan. Pikiran kita atau otak manusia ini adalah pusat kontrol tubuh. Kalau pusat kontrol tubuh kita sudah benar, maka dia akan mengontrol tubuh kita dengan benar. Tapi bila mana pusat kontrol tubuh kita error, maka yang dikontrol juga akan bisa menjadi error. Oleh karena itu, biarlah melalui pola hidup sehat atau New Start atau doa, 8 obat alami yang Allah telah berikan kepada kita, biarlah kita bergantung hanya kepada Tuhan agar kita dapat hidup di dalam pola itu. Kenapa New Start? Kenapa nggak ada yang lain? Ini kutipannya. Dikatakan, ada banyak cara melakukan seni penyembuhan, tetapi hanya satu jalan. Tidak ada jalan yang lain seperti Yesus ya. Hanya Yesus. Only one way yang direstui oleh surga. Apa itu? Obat yang berasal dari Allah adalah bahan-bahan alam yang sederhana. Bahan ini tidak membebani atau melemahkan tubuh dengan sarin yang berkuasa itu. Udara bersih, air bersih, kebersihan makanan teratur, kesucian hidup, dan keyakinan penuh pada Allah. Semuanya ini adalah obat. Ribuan orang telah mati karena kekurangan bahan-bahan ini. Tetapi obat ini akan menjadi kadaluarsa karena pengolahannya memerlukan keterampilan yang pada hakikatnya manusia tidak menghargainya. Udara bersih, sinar matahari, pertarakan, istirahat, gerak badan, makanan teratur, penggunaan air, percaya pada kuasa ilahi. Ini semuanya obat-obat mujarab. Semua ini dapat dijangkau oleh semua orang dengan biaya yang sedikit. Tetapi obat-obat bius adalah mahal harganya dan mahal pula akibat kerusakannya pada tubuh. Ya, kita tahu bahwa khususnya obat-obat kimia di satu sisi dia hanya memindahkan lokasi penyakit sebetulnya. Kalau penggunaan obat kimia dalam jangka waktu yang lama hanya akan memindahkan lokasi penyakit. Yang tadinya sakit kepala, minum obat sakit kepala, kelamaan minumnya akhirnya ngaruhnya ke ginjal, bisa juga ke liver, ke jantung, dan lain-lain. Dan biar kita belajar dari pengalaman kita, bahkan pengalaman orang lain, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran yang sama. Kita dihadapkan kepada pilihan kita, pilih yang mana, yang kiri atau yang kanan. Tergantung cara pandang kita ya. Dikatakan, are you healing yourself long term, or are you just covering up the symptoms? Kalau kita pola hidup, bicara tentang pola hidup, itu adalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita secara konsisten terus-menerus. Tapi kalau kita hanya mau menggunakan cari obatnya saja, kita tidak cari tahu penyebabnya, maka kita hanya akan berputar di satu lingkaran yang disebut lingkaran setan, di mana sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Kalau kita tidak mengikuti metode Tuhan, yaitu New Start. Nah, bagaimana agar kita dapat menghidupkan pola hidup sehat atau New Start itu dalam kehidupan kita? Bagaimana agar kita tetap sehat di saat pandemi seperti ini? Terus mempelajari firman Tuhan. Di firman Tuhan ini dikatakan, anugerahnya lah yang memberikan kuasa kepada manusia untuk menurut hukum-hukum Tuhan. Itulah yang menyanggupkan dia mematahkan kebiasaan buruk. Inilah satu-satunya kuasa yang menguatkan dan mempertahankan dia pada jalan yang benar.
kita bisa tahu banyak teori tentang kesehatan, bahkan tentang New Start itu sendiri. Tapi kembali lagi, tanpa anugerah Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, kita New Start ini hanya akan sebatas pengetahuan. Tetapi kita membutuhkan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang akan memampukan kita untuk menurut. Bicara tentang penurutan sepertinya kayak sederhana ya, tetapi perlu bergumul untuk itu. Karena banyak orang yang jatuh karena tidak mau menurut. Kembali lagi ayat tema kita sebelum kita tutup atau kita ada ruang tanya jawab. Mari kita baca bersama-sama di tempat masing-masing. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sangat sederhana umat Tuhan, menjadi berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia makan makanan yang kurang sehat, maka untuk tidak menjadi sama dengan dunia, kita harus makan makanan yang sehat. Bagaimana kita bisa makan makanan sehat? Kita harus belajar, kita harus tahu apa itu makanan sehat. Dan firman Tuhan sudah menuliskannya, sudah memberitahukannya. Kalau dunia ini pengen sehat, ada seorang teman saya update status seperti ini. Banyak makan, nggak berolahraga, tapi berharap bisa langsing. Itu sama seperti terus berbuat dosa dan berharap masuk surga. Kemustahilan. Jadi sederhana, kalau dunia tidak berolahraga dengan teratur, dengan konsisten, tapi berharap sehat, untuk menjadi berbeda dengan dunia ini, maka kita perlu meminta kuasa Tuhan agar kita berolahraga. Kalau dunia malam jadi siang, siang jadi malam, kita harus berbeda dengan dunia ini. Siang ya siang bekerja, malam ya malam beristirahat. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Siang tidur, malam baru bekerja. Jadi sama dengan dunia ini ya. City never sleep. Biarlah umat Tuhan tidak ada di dalam city itu ya, yang never sleep itu. Tetapi umat Tuhan jadi berbeda dengan dunia. Waktu tidur, tidur. Waktu makan, makan. Segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Dan biarlah pembahasan di sore hari ini dapat menolong kita, khususnya kita akan berdoa bersama-sama meminta kuasa Tuhan agar obat alami yang Tuhan sudah berikan kepada kita, manusia yang sakit dosa ini, yang akibat dari sakit dosa itu mengakibatkan banyak penderitaan, dengan hidup dalam pola itu, maka hanya dengan kuasa Tuhan kita dapat dipulihkan. Sampai di sini pembahasan yang dapat saya bagikan kepada kita. Biarlah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.